Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapitri Wayuni dengan NIM 119310015. Tugas elektrifikasi dan instrumentasi. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai arus AC dan arus DC. Arus AC atau alternate current adalah di mana ketika elektron bergerak bolak-balik yang memiliki arah yang tidak searah. Biasanya kita menyebutnya dengan arus bolak-balik. Jika kita visualisasikan, elektron akan terlihat seperti maju ke satu titik dan kemudian balik ke titik sebelumnya, kemudian bergerak mundur dan kembali lagi ke titik sebelumnya. Arus AC membentuk gelombang sinus di mana tegangan atau arus bergerak sampai puncaknya, lalu turun kembali ke bawah ke area negatif lalu kembali lagi. Karena elektron bergerak bolak-balik, ada saatnya di mana tegangan berada di titik 0 volt. Ketika kita mensimulasikan dengan lampu bohlam, ketika ketegangan mencapai pada titik maksimalnya, maka lampu akan menyala. Lalu, ketika lampu turun ke titik 0 volt, maka lampu akan mati. Selanjutnya, tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali. Setelah itu, tegangan akan naik kembali dan lampu akan mati. Proses terjadinya lampu mati dan hidup sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali selama 1 detik. Mata kita tidak dapat menangkap peristiwa tersebut, hanya saja kadangkala kita dapat melihat lampu seperti redup. Perangkat di rumah kita banyak menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC tidak hanya berbentuk sinus, bisa saja berbentuk gelombang segitiga, segi empat, atau gerigi tergantung aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, arus DC atau direct current merupakan arus searah di mana aliran elektron bergerak ke satu arah. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan tetap menyala terus. Tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan pada perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas mengenai arus AC dan arus DC, sekarang yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kira-kira akan lebih bahaya tegangan AC atau DC sih? Ketika kamu ditanya bahaya sengatan listrik AC atau DC, maka jawabannya yaitu sengatan listrik AC. Mengapa demikian? Karena frekuensi yang paling umum adalah 50-60 Hz, sehingga terdapat 50 atau 60 kali efek gelombang dalam satu detiknya apabila kesentrum. Sehingga apabila mengalami kesengatan atau kesentrum listrik AC, maka otot akan berkonsentrasi sehingga kesulitan untuk bergerak dan membuat korban tidak dapat melepaskan genggamannya dari sumber listrik. Efek yang akan ditimbulkan apabila kesentrum listrik AC adalah korban bisa hangus terbakar dan membuat jantung berhenti berdetak karena mendapatkan frekuensi lain. Berbeda dengan arus listrik DC yang memberikan sengatan listrik konstan yang meskipun menyebabkan konsentrasi otot, namun hanya membuat korban terlempar atau terdorong hingga genggaman terlepas dari sumber listrik. Cukup sekian penjelasan mengenai arus AC dan DC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.